poin pembahasan dalam vlog kali ini. Yang pertama, pengertian mekanika fluida. Yang kedua, tokoh sejarah mekanika fluida. Dan yang ketiga, satuan mekanika fluida. Pengertian mekanika fluida. Mekanika fluida terdiri dari dua kata, yaitu mekanika dan fluida. Mekanika adalah cabang ilmu tentang pengaruh gaya pada suatu objek baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Fluida adalah zat cair maupun gas. Jadi, mekanika fluida adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam atau statis maupun bergerak atau dinamis. Mekanika fluida terdiri dari dua, yaitu statika fluida dan dinamika fluida. Statika fluida yaitu mempelajari tentang fluida dalam keadaan diam di mana tidak ada tegangan geser yang bekerja pada partikel fluida tersebut. Dinamika fluida yaitu mempelajari tentang gerak partikel zat cair karena adanya gaya-gaya luar yang bekerja padanya. Contoh aplikasinya yaitu aliran melalui pipa dan saluran terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh mekanika fluida. Yang pertama adalah tokoh Bernoulli. Tokoh Bernoulli ini adalah putra Johann Bernoulli. Ia dilahirkan di Groningen. Asas Bernoulli menyatakan bahwa pipa mendatar, tekanan fluida yang paling besar adalah bagian kelajuannya paling kecil. Sebaliknya, tekanan fluida yang paling kecil adalah bagian kelajuannya yang paling besar. Penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dongkrak hidrolik. Prinsip kerja penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan yang kita berikan pada pengisap yang penambangnya kecil diteruskan oleh minyak atau zat cair melalui pipa menuju pengisap yang penambangnya besar. Pada pengisap yang besar dihasilkan gaya angkat yang mampu mengangkat beban. Perkenalkan, saya Norkolis dari kelas B kelompok 5 fluida. Saya di sini akan menerangkan tokoh-tokoh yang berperan dalam mekanika fluida. Pertama, Archimedes, dikenal sebagai salah satu ilmuwan dalam bidang matematika terkenal yang pernah ada. Ia banyak menyumbangkan penemuan-penemuan bagi manusia. Archimedes yang hidup di Yunani pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom sekaligus filosof. Archimedes dilahirkan di kota pelabuhan bernama Sirakus. Kota ini sekarang dikenal dengan Sisilia. Salah satu penemuan dari Archimedes adalah baut Archimedes Screw. Menurut penulis Yunani Athenaeus dari Naucratis, Archimedes ditugaskan oleh Raja Hero II untuk merancang sebuah kapal besar yang bisa dijadikan sebagai kapal pesiar sekaligus kapal angkatan laut. Namun jenis kapal seperti ini akan sangat besar dan sejumlah air laut berpotensi memasuki lambung kapal. Untuk mengatasi masalah ini, Archimedes merancang sebuah alat yang berbentuk tabung dengan bilah spiral seperti baut skrup dalamnya, sehingga dinamakan baut Archimedes atau Archimedes Screw. Baut Archimedes bisa digerakkan dengan tangan atau dengan kincir angin. Alat ini ditempatkan di dek kapal yang digunakan untuk membuang air dari lambung kapal. Baut Archimedes merupakan penemuan yang terkenal dan masih banyak digunakan untuk keperluan irigasi di seluruh dunia sampai dengan sekarang. Penemuan kedua yaitu cakar Archimedes atau Claw of Archimedes. Cakar Archimedes adalah senjata kuno mirip dengan kren, dilengkapi dengan kait yang mengangkat kapal keluar dari air dan membalikannya.
Alat ini dibuat untuk melindungi tembok kota Sirakus yang berhadapan dengan laut. Ketika kapal musuh mendekat tembok kota pada malam hari, cakar Archimedes dikerahkan dan berhasil menenggelamkan banyak kapal. Penemuan ketiga Archimedes yaitu prinsip Archimedes. Terdapat kisah termasyhur tentang bagaimana Archimedes menemukan metode yang digunakan untuk mengukur volume benda yang berbentuk tidak teratur. Cerita bermula ketika Archimedes diminta memeriksa mahkota baru Raja Hero II. Archimedes diminta memeriksa apakah mahkota itu terbuat dari emas murni. Jika ternyata terdapat tambahan perak, Archimedes harus pula mengetahui berapa kadar yang telah dicampurkan ke dalam mahkota tersebut. Archimedes diminta memeriksa keaslian mahkota tersebut tanpa merusaknya. Setelah menerima tugas tersebut, saat sedang mandi, Archimedes mengamati bahwa tingkat air naik saat dia memasuki bak mandi. Dari peristiwa tersebut, Archimedes lantas menyimpulkan bahwa sebuah benda yang dicelupkan dalam air akan mendapatkan gaya apung yang sama besar dengan berat cairan yang dipindahkan. Ketentuan ini lantas dikenal sebagai prinsip Archimedes. Penemuan Archimedes lainnya yaitu menciptakan tuas. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan prinsip kerja tuas. Archimedes dikenal pernah mengatakan, "Beri saya tempat untuk berdiri dan saya akan memindahkan bumi." Prinsip kerja tuas terbukti membantu pelaut mengangkat dan memindahkan beban berat selama Perang Punik pertama. Archimedes berhasil menemukan odometer, sebuah perangkat yang menjatuhkan bola setelah 1 mil perjalanan yang digunakan untuk mengukur jarak. Karya lain Archimedes yang terkenal adalah penemuan hubungan antara permukaan dan volume udara, teorema mengenai pusat gravitasi benda pipih, cermin pembakaran, dan nilai pi yang lebih akurat. Tokoh kedua penemuan mekanika fluida yaitu Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli yang lahir tanggal 15 Oktober 1608 di Venezia, seorang fisikawan dan matematikawan Italia yang namanya kemudian mendunia untuk penemuannya barometer. Ia meninggal pada tahun 25 Oktober 1647, umur sekitar 39 tahun di Florence. Evangelista Torricelli adalah anak pasangan Gaspare Torricelli dengan Caterina Agnetti, anak sulung dari 3 anak pasangan suami istri ini hidup serba kekurangan. Karena Gaspare hanyalah seorang buruh pabrik tekstil, melihat bakat Torricelli menonjol dan tidak mempunyai kemampuan untuk memberi pendidikan, kedua orang tuanya mengirim anak sulungnya ini ke pamannya bernama Jacopo. Torricelli dididik sampai siap masuk sekolah Jesuit. Torricelli masuk sekolah Jesuit pada tahun 1624 dan belajar matematika dan filsafat selama 2 tahun. Tidak diketahui dengan jelas kota tempat Torricelli belajar. Ketika Torricelli masih menuntut ilmu di sekolah ini, ayahnya meninggal. Ibunya bersama kedua adik lakinya pindah ke Roma dan diketahui Torricelli kemudian tinggal bersama mereka. Ibunya meninggal di Roma pada tahun 1641. Torricelli menunjukkan kelebihannya saat kuliah di College Jesuit. Agar dapat berkembang, pamannya mengirim Torricelli untuk belajar pada Padre Benedetto Castelli. Profesor Castelli adalah dosen Universitas Venezia di Roma. Meskipun tidak diketahui jelas apakah Torricelli belajar di universitas itu, namun yang jelas bahwa Torricelli mendapat ilmu langsung dari Castelli. Pada masa ini Torricelli belajar matematika, mekanika, hidrolika, dan astronomi dari Castelli. Bahkan diangkat menjadi asisten Castelli tahun 1626 sampai dengan 1632. Mungkin menjadi asisten untuk mengganti biaya kuliah dan menjadi dosen pengganti apabila Castelli pergi keluar kota. Diperkirakan pada masa itu Torricelli pernah menulis surat kepada Galileo yang berisikan penelitian saintifik yang dilakukannya. Kisah pertemuan Torricelli dengan Galileo adalah ibarat pertemuan antara seorang pengagum dengan tokoh yang dikaguminya.
Pada umur 30 tahun, ia membaca buku karya Galileo dan merasa kagum. Lalu ia menulis surat kepada Galileo pada tahun 1632, tetapi baru diundang oleh Galileo 9 tahun kemudian. Setelah Galileo berkesan akan tulisan Torricelli tentang gerak pada tahun 1644, Torricelli menerbitkan karya perdana Opera Geometrica, disusun dengan De Motu Graphum yang lebih menarik. Di sini Torricelli mengembangkan penelitian Galileo tentang gerakan parabolik dari proyektil yang ada dalam karya Galileo yang berjudul Discourse yang telah terbit pada tahun 1638 di Roma. Pada awal tahun 1641, Torricelli meminta pendapat Castelli tentang De Motu Graphum setelah membaca di dalam tabelnya sedikit naik atau turun dengan pemikiran Torricelli telah menemukan tekanan atmosfer dan jalan mengukur dan mempelajarinya. Poin ketiga adalah satuan mekanika fluida. Satuan adalah suatu standar untuk mengukur dimensi. Dimensi adalah besaran terukur yang menunjukkan karakteristik suatu objek. Berikut adalah tabel sistem satuan mekanika fluida. Kolom pertama yaitu besaran, kolom kedua yaitu simbol, dan kolom ketiga adalah MKS. MKS adalah sistem pengukuran yang menggunakan meter, kilogram, dan sekon sebagai unit dasar. Kolom keempat adalah sistem SI, yaitu bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Kolom kelima adalah konversi dan kolom keenam adalah keterangan. Pada besaran terdapat panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Simbol panjang adalah L, simbol massa adalah M, simbol waktu adalah T. Satuan MKS panjang adalah meter, satuan MKS massa adalah kilogram meter, satuan MKS waktu adalah detik. Sistem SI panjang yaitu meter, sistem SI massa adalah kilo, sistem waktu adalah detik.